Tung 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 tung. Perhatian, perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, tapi kita ngetek sore sini ya. Siang sih itu. Oh ya bingung ya, soalnya tamu kita di Wita soalnya. Iya ya bingung makanya jam. Kadang siang, kadang sore, beda-beda jam lah. Pokoknya intinya gitu ya. Di sini ada Edward Defender di sini. Kita Ya, halo. ngobrol gitu sama Bobby juga ya. Ya aku jangan dilupain ya. Iya iya enggak. Jadi kita ngomong sama Bobby juga di sini. Lalu kita akan bahas-bahas tentang sesuatu yang menarik. Tapi sebelumnya kenalan dulu sih. Edward, silakan kenalan dulu sama Sobat Boci, Oke, pendengar sama Sobat Boci. Silakan. oke. Ya, halo para sobat Boci ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya itu Edward Evander. Umur saya sekarang itu 27 tahun dan saya itu sangat tertarik dalam bidang keuangan gitu. Karena bagi saya itu sangat penting untuk generasi muda itu mengelola keuangannya gitu. Dan saya sendiri lahir dan sekarang stay di Kota Palu di Sulawesi Tengah gitu sih. Oh ya makanya beda jam ya, makanya Wita ya. Iya makanya Wita, Bobby. Ya, betul sekali. Oh ya di Palu. Di Palu sakit nggak? Bukan gitu maksudnya. Jokesmu kok begitu bro? Enggak. Maaf. Nah itu, jadi kalau di Palu, nah berarti kesibukannya apa selain bikin konten? Karena di IG nanti kita di akhir ya kita bisa bahas IG-nya sedikit punyanya Edward. IG-nya banyak share-share konten-konten motivasi, konten-konten yang pengembangan diri soalnya gitu. Selain itu kesibukannya apa? Tadi konten saya sudah dibahas tadi ya tentang self improvement. Nah, selain itu saya usaha sih. Ini usaha dalam bidang gas gitu. Jadi penyuplai gas PG 3 kilo begitu. Itu sih usaha dan itu usaha orang tua saya dan saya sekarang teruskan usaha orang tua saya. Dan selain itu sih saya juga lagi mencari kesibukan untuk upgrade skill sih dalam bidang investasi begitu. Jadi saya ya bisa dikatakan trader, bisa juga dikatakan investor begitu. Jadi menyesuaikan waktu timing di market. Jadi selain memang usaha, uang saya itu saya alokasikan di investasi. Jadi bisa dikatakan saya ini merupakan investor juga begitu. Oke. Tadi Sih, bilang trading ya tadi ya. Nyebut sedikit soal trading ya. iya betul. Oke. Itu menarik itu pembahasan tentang trading. Nah, Bobby dulu deh. Biasa Bobby yang tanya kan. Ya, biasanya aku yang tanya. Iya, sudah. Tanya. Apa? Oh ya, Pak. Itu kok Edward ya. Soalnya umurnya nggak beda jauh sama Chris ya. Kok Edward mau tanya kok Edward. Kalau trading itu banyak orang mikir kayak judi itu kayak gimana sih harusnya? Bener nggak sih? Iya, bagus banget pertanyaan nih Bobi ini. Bobi ini walaupun masih muda tapi kelihatannya pertanyaannya sudah dewasa ya. Jadi Oh, bagus banget. aku banyak Jadi, belajar. was, mantap. Ya, jadi banyak orang bilang itu trading itu kayak judi. Padahal sebenarnya gini, ketika kita mengatakan trading itu judi, itu kebanyakan orang-orang yang menggunakan uang dari mungkin pinjol ataupun uang-uang yang apa ya dari suatu pinjaman ilegal ataupun pinjol ataupun uang yang mereka itu sebenarnya butuhkan begitu. Dan mereka itu tidak punya literasi keuangan yang cukup, tidak punya pemahaman yang cukup sehingga mereka akhirnya menaruh uang mereka ke yaitu salah satu metode investasi atau instrumen investasi. Nah, akhirnya mereka menganggap bahwa itu judi begitu. Padahal sebenarnya investasi ini bukan cara supaya kita cepat kaya. Nah, ini kebanyakan orang salah. Kebanyakan orang berpikir bahwa investasi itu cara untuk mereka cepat kaya. Padahal itu sebenarnya bukan. Investasi itu cara kita untuk menambah kekayaan kita. Jadi istilah dalam investasi itu biarkan duit yang bekerja. Jadi kalau kita sudah kerja capek-capek, kita juga mau dong uang kita itu berkembang. Karena kita perlu sadari bahwa selama kita hidup ini ada inflasi. Mungkin dulu beras itu harganya cuma 5.000 kilo, sekarang sudah 11.000, bahkan 12.000, bahkan mungkin sekarang 15.000. Jadi akan ada inflasi. Dan kalau kita tidak investasi, kita akan tergerus uang kita dengan inflasi yang ada. Jadi investasi itu cara sebenarnya kita supaya untuk apa ya meningkatkan kekayaan kita. Nah, orang-orang yang tidak memahami itu, mereka seringkali ingin cepat kaya dan akhirnya mereka menaruh uang mereka tanpa ada pemahaman dan tanpa ada rasa sabar. Jadi akhirnya mereka menaruh uang mereka dan akhirnya mereka rugi. Jadi investor atau investasi itu penting untuk memiliki kesabaran dan
pemahaman tentang investasi itu sendiri. Itu sih menurut saya yang penting, dan gunakan uang yang memang uang dingin yang kita akan taruh uang itu untuk berapa jangka waktu ke depan, mungkin bisa bertahun-tahun ke depan begitu. Itu sih. Oke, oke, oke. Bobby paham dah tadi jelasinnya. Aku bingung. Gimana? Ada inflasi, ada uang dingin. Uang dingin itu memang apa? Jarang jarang main keluar ya? Bukan, bukan uang dingin gitu jarang main keluar, bukan beda gitu. Nah, mungkin kasih terminologinya deh, istilah-istilah tadi itu sih. Mungkin biar Sobat Boci yang baru awal banget atau awam banget dengar soal keuangan, kita bilangnya biasanya ke literasi keuangan ya. Itu baru mulai ngerti lah. Mungkin mulai dari yang tadi dulu. Kalau inflasi kayaknya kebanyakan orang ngerti. Bobby aja nggak ngerti. Ya, aku nggak tahu. Ya, nanti aku jelasin lah inflasi. Nah, tapi kalau masalah tadi, kalau masalah tentang keuangan tadi, uang dingin, uang panas itu gimana sih maksudnya? Oke, jadi oke, pertanyaan bagus ya. Jadi mungkin memang orang awam itu kalau bukan investor itu kadang nggak paham tentang uang dingin. Jadi uang dingin itu adalah uang yang tidak pakai. Jadi uang yang betul-betul memang kita tidak butuhkan begitu, yang kita akan diamkan seperti es gitu kan, kulkas kan biasa didiamkan gitu. Jadi betul-betul yang tidak dipakai begitu. Nah, itu maksud dari uang dingin gitu. Sedangkan uang panas itu uang yang kita butuhkan, entah mungkin kita untuk butuhkan sebagai kebutuhan hidup, entah mungkin kita butuhkan untuk biaya konsumsi kita, makan sehari-hari, perjalanan transportasi. Nah, itu merupakan uang panas. Nah, uang dingin itu adalah tabungan kita yang kita tidak pakai. Jadi uang yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi gitu. Sampai sini gimana? Kira-kira paham atau masih belum? Oh ya, 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 ngerti, ngerti. Pokoknya uang yang kita nggak pakai, pokoknya bukan buat kebutuhan. Betul, Ya. betul. Oke, oke, oke. Berarti uang dingin bukan yang tadi, bukan karena nggak suka panas-panas. Maaf ya. Namanya juga anak kecil nggak tahu. Iya, iya. Oke. Nah, mungkin beberapa orang ada juga pendengar Sobat Boci ini yang sudah tahu tentang investasi. Tapi investasi kan bentuknya banyak banget kan, gitu kan. Banyak banget bentuknya. Ada, maksudnya instrumennya lah kita bisa bilang. Itu banyak banget. Nah, kira-kira kenapa kok Edward milih trading gitu? Kenapa kok nggak milih yang lain gitu? Saya ini merupakan tipe investor yang adaptasi sih gitu. Jadi betul-betul saya ini menyesuaikan market timing gitu. Dan memang instrumen itu seperti yang dikatakan banyak gitu. Ada reksadana, obligasi, emas, saham pun terbagi dua. Ada saham Indonesia, bahkan saham luar negeri, bahkan sampai sekarang itu yang lagi hits banget di anak-anak muda itu yaitu cryptocurrency atau Bitcoin gitu. Hmm. Jadi banyak sekali saham-saham, banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang ada sekarang ini begitu. Dan saya pribadi sih menyesuaikan waktu sih. Kalau memang saya cukup padat dengan pekerjaan rutinitas sehari-hari, saya akan jadi seorang investor begitu. Tapi ketika mungkin saya punya banyak waktu untuk melihat market-market ini, melihat bisa memantau begitu banyak mungkin instrumen-instrumen ini, saya akan memilih untuk ya trading gitu. Jadi ini lebih ke adaptasi sih, bagaimana situasi dan kondisi begitu, menyesuaikan diri begitu. Kalau kita memang sibuk dengan pekerjaan, ya sudah kita investasi aja, biarkan duit yang bekerja begitu. Tapi kalau memang kita punya banyak waktu, ya kita mungkin bisa trading gitu. Itu sih tergantung Betul, waktu. betul. Betul, betul banget. Soalnya aku pernah tahu ada orang kerja di itu ya di hotel ya. Itu kalau trading itu bisa butuh waktu kayak seharian gitu loh. Harus mantau angka banget gitu, ngeliatin naik turunnya prosesnya gitu. Nah itu memang high risk high return sih kalau trading itu di situ konsepnya. Karena dia tuh bisa sekali dapat itu bisa 15 juta soalnya. Tapi sekali rugi bisa jutaan juga keluar Iya, konsepnya. benar sih. Tapi memang kalau kalau kembali ya, kalau mungkin untuk pemula dan memang ketika saya sudah menjalani begitu, jadi seorang trader dan juga seorang investor, memang kalau saya lihat sih yang paling baik itu sih kita harus menjadi investor, kita harus bersabar dengan market sekarang yang ada ini begitu. Jadi ya itu memang high risk, high return gitu. Tapi kalau kita investor, kita akan berproses begitu, dan saya pikir menjadi investor itu lebih nyaman begitu. Kita tidak perlu pantau seharian, kita tidak perlu terlalu sibuk, kita bisa lebih menggunakan waktu kita mungkin untuk bekerja atau menggandakan penghasilan kita, mencari side hustle ataupun pekerjaan-pekerjaan tambahan gitu. Jadi kita bisa gunakan waktu kita untuk ya bekerja, mencari uang lagi daripada kita harus terlalu fokus pada trading sih. Nah, betul. Jadi memang trading itu lebih kayak full time job gitu lah ya, kurang lebih bisa dianggap gitu ya. Karena harus Mm-mm. mantau terus gitu. Kalau investasi itu lebih ke itu. Kalau aku kebetulan instrumennya tuh peer to peer lending sih, P2P sih. Kalau aku buat investasi itu pakainya P2P. Jadi sama kayak mirip sama ceritanya Edward tadi. Jadi pada waktu gak terlalu dipantengin terus-terusan begitu. Jadi itu lebih baik gitu. Nah, Bobby lebih ngerti ya. Oh ya, aku lebih ngerti. Tapi ada yang aku nggak tahu soal apa saham-saham itu. Nah, nggak apa-apa.
Kok kamu sudah tahu saham sih? Ya kamu kan yang cerita. Iya sih, lupa sorry. Kamu tahu juga sedikit ya. Itu ada yang bilang itu apa? Kok per tahun enggak apa saham gorengan itu. Nah itu kan apa? Itu apa kok saham gorengan namanya itu. Wah, Bobby ya bingung. Chris juga nggak tahu banget itu. Maksudnya apa sih itu saham gorengan itu? Oke, bagus pertanyaan bagus Bobi ya. Jadi ya memang kita sering akan mendengar nama-nama ya kayak itu saham gorengan gitu. Nah, kalau pengertian saham gorengan itu sendiri sih, jadi gini, ketika kita beli suatu saham, kita sebenarnya beli suatu perusahaan. Misalnya ini bukan ajakan untuk membeli ya, tapi contoh. Misalnya kita mau beli saham BCA. Jadi sebenarnya kita itu beli perusahaan BCA. Jadi kita punya uang, kita menaruh uang kita di BCA itu sendiri. Kita kayak ibarat beli perusahaannya gitu. Nah, kalau kita lihat BCA ini, wah bank yang bagus, bahkan sekarang ini menjadi bank nomor satu se-Asia begitu, bank dengan kualitas yang terbaik. Nah, kalau kita mengambil bagian dalam bank BCA itu, ketika mereka untung, kita pun akan untung begitu. Dan kita tahu bahwa bank ini sangat baik begitu. Nah, kalau saham gorengan ini, saham ini akan naik terus, tapi sebenarnya perusahaan itu sedang merugi begitu. Jadi ada orang di balik itu semua yang berusaha menaikkan harga saham tersebut gitu. Jadi sebenarnya perusahaan ini perusahaan yang jelek begitu. Jadi perusahaan ini perusahaan yang sedang merugi bahkan akan terindikasi untuk bangkrut. Tapi ada orang atau oknum begitu yang menaikkan harga saham tersebut. Jadi mereka membeli dengan jumlah yang banyak. Nah, suatu saat ketika ada investor yang masuk ke saham tersebut, bandar tersebut, orang yang berusaha menaikkan harga saham tersebut akan menarik uangnya. Dan akhirnya harga saham itu jatuh. Dan memang akhirnya perusahaan itu bangkrut. Jadi saham gorengan itu kira-kira seperti itu. Bagaimana Bobby? Kira-kira bisa paham? Nah, ya. Agak musingin ya kalau ngomong keuangan ya. Ya memang gak urusan keuangan. Tapi kan apa sudah ada ngerti lah gitu. Jadi kita kalau diomongin tahu lah maksudnya itu apa gitu. Nah, tentang investasi lagi, tentang kita ngomong tadi investasi, tentang trading, tentang instrumen ya, instrumen untuk melawan inflasi. Nah, tadi kuncinya tadi Edward sudah bilang soal sabar sebenarnya tadi kan, betul ya? Kalau Betul, betul, betul. investor itu harus sabar gitu. Nah, sesabar apa sih harusnya? Nunggu supaya benar-benar sampai jadi yang banyak gitu. Jadi bukan banyak ya, memang jadi mempertambah kekayaan seperti tadi. Oke, ya sabar ini pun memang harus disertai dengan pengetahuan ya, karena memang kalau kita pun sabar tapi kita ternyata beli seperti tadi, kayak kita beli saham gorengan yang sebenarnya perusahaan itu tidak baik begitu. Perusahaan ini sebenarnya terindikasi mau bangkrut ataupun perusahaan ini mungkin produknya itu tidak laku, bahkan mungkin perusahaan ini merugi begitu. Nah, kita pasti akan sekalipun kita sabar ya, kita pasti saham kita akan turun gitu dan nilai uang kita akan semakin berkurang. Tapi ketika kita mungkin membeli saham, ya seperti contoh tadi BCA mungkin, kita tahu mungkin saham ini sekarang ini lagi baik-baiknya, lagi bagus, bahkan lagi menguntungkan. Nah, kita tahu bahwa prospek mungkin 5 tahun ke depan, BCA mungkin akan lebih baik lagi. Nah, akhirnya kita taruh uang kita di saham tersebut begitu. Dan saham tersebut kita percaya bahwa semakin tahun itu akan semakin naik begitu. Jadi saya pikir semakin kita sabar, semakin banyak return atau keuntungan. Return itu adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu. Dan selain saham ya, mungkin kayak emas. Kalau mungkin kita tarik ya emas itu harga emas ya. Kalau mungkin Bobby tahu emas itu sangat bernilai ya. Jadi kalau kita lihat emas itu dari tahun-tahun, setiap tahun emas itu akan selalu membuat grafik yang naik begitu. Bahkan dari tahun 80-an ya emas itu sudah naik bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat gitu dari di sekarangnya 2024 gitu. Memang ketika kita sabar, ketika kita ya itu bersabar kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Itu sih. Hmm. Jadi perlu diiringi tadi pengetahuan tadi gitu ya. Nah, Betul. tapi gini, apa kalau ngomong pengetahuan ya, pertanyaan besarnya adalah sebenarnya belajarnya gimana sih? Mungkin dari Edward sendiri pribadi, belajar tentang keuangan, literasi keuangan ini gimana sih? Karena jujur aja di zaman kan kita umur nggak beda jauh ya, generasinya nggak terlalu jauh ya. Itu Betul, betul. eh, literasi keuangan itu tidak terlalu banyak diajarkan di sekolah sebenarnya. Bukan sesuatu yang kita belajar di sekolah formal. Kecuali kalau memang ngambil kuliahnya tentang keuangan baru gitu. Tapi kalau Betul, yang di betul, betul. luar keuangan kayak gini nggak ada gitu, nggak tahu gitu. Nah, apalagi kalau ngomong di Google di luar sana, kalau kita searching aja di internet, maka bisa juga menyesatkan. Nah itu, jadi cara belajar kalau dari Edward sendiri pengalaman pribadi belajarnya gimana sih tentang literasi keuangan, tentang investasi, tentang pengetahuan tadi supaya untuk bisa investasi memutuskan mana yang tepat dan tidak gitu. Itu gimana? Oke, ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang bagus banget ya begitu. Terutama untuk Bobby nih yang masih kecil begitu, yang perlu tambah-tambah pengetahuan. Dan memang betul bahwa kalau kita lihat sebenarnya literasi keuangan ini tidak diajarkan di sekolah begitu. Kalau kita lihat sekolah itu mengajarkan matematika, tapi
sekolah itu tidak mengajarkan bagaimana cara kita mencari uang begitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, sejarah, sains dan sebagainya, tapi mereka tidak mengajarkan bagaimana cara mencari uang dan bagaimana cara mengelola uang. Seakan uang itu merupakan hal yang tabu di sekolah begitu. Kalau dari saya pribadi sih dua hal yang saya dapat ya, yang saya pelajari begitu tentang literasi keuangan ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan pengetahuan tentang literasi ini. Yang pertama itu memang pentingnya ya pendidikan di keluarga. Jadi orang tua itu perlu mengajarkan anak untuk belajar menabung dari sejak kecil. Karena sekali lagi, menabung itu adalah habit, kebiasaan. Kalau kita dari kecil sudah tidak terbiasa menabung, kita akan kesulitan untuk menabung ketika kita besar nanti. Kalau kita dikasih uang jajan, 10.000 dan kita habiskan uang itu, kita tidak tabung sama sekali. Nah itu akhirnya berpotensi ketika kita besar, ketika kita punya penghasilan sendiri, kita akan juga menjadi pribadi yang tidak tahu menabung. Dan akhirnya seberapapun gaji yang kita dapatkan, kita habiskan untuk konsumtif kita begitu. Nah, jadi pentingnya dari sejak dini sih, dari sejak kecil, dari kayak umur Bobby sekarang ini, dari sejak masih kecil, kita sudah diajarkan tentang cara menabung. Itu mungkin yang paling dasar dulu, bagaimana menabung. Sebelum kita masuk ke investasi dan sebagainya, kita perlu belajar untuk menabung. Kita perlu belajar untuk safety. Bagaimana kita mau berinvestasi kalau kita tidak punya uang? Bagaimana kita punya uang kalau kita tidak tahu menabung begitu? Jadi hal prinsip paling dasar sih harus tahu cara menabung, harus bisa menabung begitu. Dan itu diajarkan di keluarga dari sejak dini. Ketika kita dapat uang jajan, kita dapat mungkin kita juara lomba, kita berprestasi, nah itu kita menabung begitu. Kita sisihkan uang kita. Dan ini kita belajar untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Karena ini dua kalimat yang berbeda. Ketika kita menyisihkan itu, jadi kita misalnya mendapatkan jajan 10.000, kita sisihkan memang 5.000 untuk kita tabung begitu. Dan 5.000 itu kita pakai. Berbeda dengan kita menyisakan. Kalau menyisakan itu kita belanja sepuas kita dulu, baru kita sisakan. Itu pun kalau mungkin masih ada sisanya mungkin. Kalau ternyata habis, berarti kita tidak menabung begitu. Nah, itu hal yang salah ketika kita menyisahkan. Kita perlu belajar menyisihkan uang kita terlebih dahulu sebelum kita berbelanja. Dan ini sama nanti ketika kita sudah lebih besar, kita sudah gajian, kita perlu belajar menyisihkan, menabung uang kita terlebih dahulu, baru kita belanjakan sisa uang yang tidak terpakai atau mungkin yang lebih begitu. Jadi itu sih yang pertama saya dapatkan itu dari keluarga. Jadi bagaimana saya diajar untuk belajar menabung. Kenapa? Oke, Mau oke. tambahkan? Iya, ya. Jadi tentang itu, karena tadi menarik ya, karena memang mindset. Pertama itu kembali ke mindset sebenarnya ya. Kalau secara nggak langsung tadi bilang Edward itu mengarah ke mindset yang dididik dari habit di keluarga, dengan kebiasaan di keluarga. Karena memang kalau kita nggak biasa nabung dari awal, akan susah juga untuk punya uang dinginnya lah tadi istilahnya ya. Dan akhirnya uang itu bisa buat investasi. Karena kalau memang nggak bisa nabung itu yang repot sebenarnya. Karena kalau misalnya nggak bisa nabung, ya nggak bisa investasi. Kalau nggak bisa investasi, ya susah nanti untuk itu. Dan juga nggak bisa sabar juga. Karena nabung kan butuh sabar juga kan ya. Nggak bisa langsung nabung jadi berapa gitu besok gitu kan ya. Nah itu kan nggak bisa gitu. Jadi tentang menabung. Nah kalau misalnya gini, ini pembahasannya masih masih bagus ya tentang ini, tentang investasi, tentang menabung. Nah kalau misalnya untuk orang sekarang deh, seumur Edward, seumur aku gitu ya, atau mungkin yang lebih tua lagi, aku nggak tahu. Memang kalau tadi kan Edward bilang menabung udah habit dari kecil gitu ya kan? Nabung kebiasaan dari kecil, ditanamkan dari keluarga. Nah, kalau misalnya sudah telat gitulah, sudah terlanjur lah gitu, sudah umur sekian gitu, umur kepala dua gitu ya, atau kepala tiga gitu ya. Nah, itu kira-kira tipsnya apa buat mulai menabung dan akhirnya pelan-pelan ke investasi? Oke, saya pun sebenarnya kalau misalnya belajar menabung, belajar investasi sih itu ketika selesai kuliah begitu. Dan itu bagi saya mungkin cukup terlambat. Kalau saya pikir kenapa saya dari dulu tidak belajar tentang instrumen investasi, belajar tentang berinvestasi begitu. Kalau mungkin saya sudah dari kecil belajar investasi, mungkin lebih banyak return yang saya bisa dapatkan. Karena sekali lagi tadi, ketika kita sabar, kalau kita lihat grafik, setiap tahunnya pasti harga emas atau harga investasi itu akan selalu naik begitu. Jadi memang ketika kita punya waktu, lebih punya time frame atau waktu lebih panjang untuk berinvestasi itu akan lebih besar hasilnya begitu. Nah, kalau saya sendiri sih bagaimana cara bisa belajar walaupun mungkin sudah agak terlambat ya mungkin dibilang orang. Nah, penting untuk kita ya jangan merasa bahwa ya sudah saya sudah terlambat, saya tidak perlu menabung. Nah, jangan kita punya mindset seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk kita menabung begitu. Bahkan mungkin kalaupun kita udah usia 30, udah usia 40, kita mesti belajar begitu. Mesti terus belajar untuk kelola uang kita ini. Jadi kita bisa menabung dan kita bisa kelola uang tersebut begitu. Dan kalau saya pribadi ya, saya itu karena mungkin saya tidak punya
orang tua yang cukup juga baik ya dalam mungkin tentang kelola keuangan. Jadi saya berusaha belajar di webinar ataupun seminar-seminar. Jadi teman-teman begitu banyak webinar, seminar, bahkan mungkin podcast-podcast tentang literasi keuangan, tentang kelola keuangan dengan bijak. Jadi teman-teman bisa nonton sekarang untuk mengakses entah itu webinar, entah webinar online, entah mungkin juga podcast, bahkan YouTube begitu, itu sangat banyak menyiarkan tentang cara-cara mengelola keuangan begitu, cara-cara mengatur keuangan, dan cara-cara bagaimana kita mungkin bisa mendapatkan income tambahan atau penghasilan tambahan. Jadi begitu banyak sudah di YouTube ataupun di podcast-podcast tentang keuangan, belajar keuangan begitu. Jadi salah satu cara yang saya lakukan itu, saya banyak ikutan webinar, saya sangat suka belajar begitu. Jadi kita itu perlu memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin belajar begitu. Kita selalu belajar bagaimana bukan hanya kita menabung, tapi kita bisa berinvestasi, kita bisa kelola uang kita bisa belajar bagaimana sih cara mengelola uang dengan baik begitu. Nah itu biasanya ada sih banyak podcast-podcast yang menarik itu sih kalau saya. Ya, ya harus banyak belajar ya. Kayak Popi kan rasa ingin tahunya banyak. Iya, iya. Kok muji diri sendiri jadi? Ya, memang kenyataannya gitu. Ya sudah lah gitu. Nah, jadi kalau ngomong tentang itu, nah, ini kan pendengarnya kita kan kebanyakan Gen Z ya, dan sekitar itulah, range-nya sekitar itulah. Nah, itu kan kebanyakan masalahnya adalah pada saat mengatur keuangan, pada saat pengeluaran itu beberapa lari ke keinginan, bukan kebutuhan. Betul, Dan betul. akhirnya nggak bisa nabung, muter akhirnya jadi lingkaran setan lah di situ. Dia nggak bisa nabung lagi gitu. Nah, kira-kira setelah tadi ya memikirkan tentang keuangan tadi, setelah tadi tentang investasi, pasti kita belajar juga lewat webinar, lewat seminar itu penting. Kita Mm-mm, investasi ke situ, kita investasi ilmu lah anggapannya ya. Kita mm-mm, belajar untuk literasi keuangan. Apalagi di bidangnya Edward, tadi Edward sudah cerita juga bahwa Edward pun juga agak telat sebenarnya mulai itu. Nah, pertanyaan dasarnya begini, kalau misalnya keuangan kita ini buat ngurusin kayak pergaulan gitu loh, kayak ngurusin kayak nongkrong lah, habis itu buat traktir temen lah, habis itu buat beli barang yang dipingin atau yang lagi viral lah, nah kayak gitu-gitu itu. Nah itu menurut Edward gimana sih fenomena itu? Oke ya, ini yang paling sering sih memang anak-anak muda itu yaitu tidak punya mungkin literasi keuangan sehingga akhirnya tidak bisa kelola keuangannya begitu. Nah, memang seperti yang tadi sudah sedikit disinggung ya, penting untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi penting untuk bisa memprioritaskan sesuatu begitu. Dan apakah yang penting bagi kita begitu, kayak makanan itu kan penting kan untuk kita makan gitu. Nah, tapi seringkali banyak anak-anak muda itu tidak tahu mana yang prioritas dan mana yang kebutuhan mereka. Mereka sekadar memuaskan keinginan mereka, kayak misalnya itu nongkrong di kafe. Padahal kalau kita lihat, kita ngopi di rumah ya itu mungkin cuma habis sekitar 2.000 sampai 3.000, mungkin paling mahal 5.000 lah kita ngopi di rumah. Daripada kita nongkrong di kafe, kita ngopi mungkin bisa habis 25.000 sampai 30.000. Mungkin sekali nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian berkali-kali kalian lakukan itu, dalam sebulan itu bisa lumayan gitu. Berhati-hatilah dengan pengeluaran-pengeluaran kecil seperti ini. Kayak mungkin hal-hal sederhana juga yang saya terapkan. Bawa tumbler pribadi. Sering kan orang ketika keluar suka sekali beli air kemasan begitu. Nah kalau misalnya mereka beli terus-menerus begitu. Kalau di budget dalam sebulan, itu lumayan. Kalau di budget lagi dalam setahun, itu lebih lumayan lagi begitu. Jadi hal-hal sederhana pengeluaran-pengeluaran kecil seperti ini itu penting. Jadi bagi saya sih sebenarnya cara mengelola uang itu pertama kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita tahu mana yang kita butuhkan. Jadi yang kita hanya sekedar inginkan itu bisa kita tunda begitu. Dan bahkan kita singkirkan begitu. Itu kayak nongkrong di kafe, traktir teman, beli pakaian branded, beli pakaian baru, yang seharusnya sebenarnya pakaian lama itu masih bagus begitu. Cuma karena keinginan kita habiskan uang untuk hal seperti itu. Dan yang kedua itu, kalau tadi kita mesti bedakan kebutuhan dan keinginan, yang kedua itu kita harus bisa berhati-hati dengan pengeluaran yang kelihatannya kecil. Yaitu kayak tadi saya bilang, kita mungkin beli tas belanja, kita beli air kemasan, hal-hal seperti ini yang mungkin kayak orang lihat nggak apa-apa cuma tas belanja cuma air kemasan gitu nggak apa-apa lah dibeli, tapi kalau kalian total dalam sebulan kalian terus menerus beli itu lumayan jadi budget juga itu gitu. Jadi dua itu sih yang sekarang mungkin saya lagi pikirkan sih tentang bagaimana sih cara kita mengatur uang. Oke, oke. Jadi itu memang bagaimana cara kita ngatur uang harus benar-benar jeli ya. Melihat tadi yang kecil-kecil tapi sebenarnya kalau di total diakumulasi jadi banyak pengeluarannya. Lalu satu lagi adalah memang membedakan kebutuhan dan keinginan itu. Benar-benar. Oke, oke. Nah,
Pertanyaan terakhir biasanya dari aku biasanya, tapi kasih Bobby aja deh. Iya, aku itu jarang Oke. ngomong. Iya, iya, ngomong makanya ngomong. Itu apa? Kok Edward kalau target finansial itu kan ada target goalnya, kan ada goal keuangannya. Nah, goal keuangannya aku Edward ini apa sih? Waduh, pertanyaanmu personal sekali. Iya, tapi kan ingin tahu. Iya, iya. Target keuangan atau target finansialnya Edward apa sih untuk sekarang lah? Oke, kalau soal angka sih gini, kita itu sih kalau saya pribadi ya, target goal saya itu adalah financial freedom. Jadi financial freedom itu mungkin untuk Bobby artinya itu adalah kebebasan keuangan. Kita tuh terbebas begitu. Ya dari keuangan kita begitu, kita terbebas dari rasa khawatir. Bagaimana kalau saya tidak punya uang ya? Bagaimana kalau saya tidak punya uang untuk berobat? Bagaimana kalau saya tidak punya uang untuk makan gitu? Nah, itu kita terbebas dari itu. Jadi target saya itu sih bagaimana ketika nanti saya sudah tua, saya itu punya passive income. Passive income itu adalah kayak misalnya kita tuh punya penghasilan sekalipun kita tidak kerja, kita punya penghasilan. Yaitu seperti tadi kayak dalam investasi, jadi duit itu yang bekerja buat kita begitu. Hmm. Jadi kayak begitu, bagaimana saya itu target saya itu bisa bebas secara finansial gitu. Jadi saya tidak perlu khawatir kalau misalnya saya tidak punya uang untuk kayak makan, bahkan mungkin ketika saya punya keluarga nanti, saya tidak khawatir untuk menyekolahkan anak, untuk memberi makan keluarga saya nanti begitu. Atau mungkin kita pengen jalan-jalan ke suatu tempat, kita tidak khawatir lagi begitu. Jadi itu target saya. Kalau soal angka sih, saya tidak terlalu targetkan bagaimana, tapi bagaimana yang saya pikirkan itu, saya pengen bebas secara finansial. Jadi saya pengen betul-betul keuangan saya itu, saya tidak perlu khawatir dengan keuangan saya begitu. Karena sebenarnya yang paling kita pentingkan itu dalam kehidupan ini, kita tenang begitu. Kalau kita punya uang, kita tenang begitu. Kita bisa beli ini, kita bisa beli itu, kita punya ini, kita punya itu, kita tenang begitu. Kalau kita punya uang yang cukup begitu, kita bisa bebas melakukan apapun, kita juga bebas mau gunakan waktu kita untuk apapun, karena kita sudah bebas secara finansial. Jadi itu sih, lebih ke bebas secara finansial. Oke, itu ya kebebasan secara finansial itu ya. Iya, iya, sekolah mahal soalnya naik terus, makanya aku nggak sekolah. Bukan, bukan. Kalau kamu Lalu, kamu kamu nggak sekolah soalnya ngeselin soalnya nanti gurunya marah nanti. Itu ya. Iya, iya. Udah, itu bahasa nanti lah. Itu oke. Jadi dari Edward ada nggak? Atau mungkin biasanya sih kalau aku di akhir ini aku minta tanya gitu. Narasumbernya tanya atau guestnya tanya gitu. Iya, iya. Soalnya masa kita tanya terus orang lain nggak tanya. Iya. Coba. Edward ada yang mau ditanya nggak? oh, oke. Kalau tanya nih ke Bobby nih, kalau kira-kira Bobby cita-citanya harapannya ke depan, mungkin setelah dengar ini juga bagaimana kira-kira Bobby pengen Oh, menggambarkan masa depan Bobby tentang mungkin keuangan Bobby atau mungkin masa depan Bobby, kira-kira gambarannya Bobby setelah dengar ini kira-kira seperti apa Bobby? oh ya, Poppy mimpinya gak muluk-muluk sih. Poppy mimpinya cuma apa dari dulu cuma satu. Maunya jadi besar kecil terus soalnya. Ya, maksudnya besar apa? Oh, Besar pengaruhnya gitu loh. Ada membantu orang lain. Bisa inspiratif, bisa buat orang terhibur lah gitu loh. Tapi besar kampanye. Karena kalau besar badan nggak bisa kecil terus. Jadi buat impactnya oh, supaya podcast ini impactnya bisa lebih ke banyak orang gitu. Bisa buat lebih banyak orang, orang bisa lebih terinspirasi, orang lebih mengerti salah satunya tentang yang kita bahas ini tentang literasi keuangan gitu. Jadi gini, terakhir aku minta closing statement deh dari Edward. oke. Jadi ini pesan kayaknya untuk semua generasi-generasi muda yang ada seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia ya, bahwa penting bagi kita untuk bisa belajar mencukupkan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu bergantung kepada orang lain, salah satunya dari segi keuangan. Karena kebanyakan orang itu akhirnya susah, mereka akhirnya membutuhkan orang lain ataupun bergantung kepada orang lain. Nah, belajarlah untuk belajar untuk bisa mencukupkan diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Yaitu, kalau kalian tidak mau jadi beban bagi orang lain, belajarlah atur keuangan kalian. Belajarlah cukupkan diri kalian. Tunda kesenangan kalian untuk kesenangan yang suatu saat nanti lebih berarti bagi kalian gitu. Jadi jangan terlalu foya-foya sebagai anak muda, jangan terlalu hambur-hamburkan uang, belajarlah menyisihkan uang kalian, karena tanpa kalian sadari ketika kalian belajar menyisihkan uang kalian, kalian sebenarnya sedang mempersiapkan masa depan. Karena saya percaya bahwa setiap anak muda pasti tidak mau masa depannya itu miskin atau masa depannya itu sulit gitu. Jadi dari sekarang kalian masih punya waktu, belajar kelola uang kalian gitu. Atur uang kalian sebaik-baiknya, tunda kesenangan, singkirkan hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kalian, dan belajarlah fokus untuk tujuan masa depan kalian gitu. Itu sih, jadi fokus atur masa depan kalian supaya
sama-sama kita tentunya mengharapkan masa depan yang cerah buat generasi muda begitu. Oke, oke. Sebelum kita tutup nih, itu. Iya, jadi intinya Sobat Poci jangan itu ya, jangan jadi beban buat orang ya. Kita harus mandiri. Iya, mandiri. Oke. Nah, terakhir atau Bobby aja deh. Oh iya, ya. Kok Edward bisa itu nggak spill share IG-nya Instagram supaya Sobat Poci yang tertarik bisa melihat lagi. Kontennya banyak soalnya. Gak tahu kok Edward capek enggak sih gitu. Jangan jangan ngomong gitu dong. Itu beda cerita sudah. Jangan disambung lagi. Oke, bisa deh di-share deh IG-nya, Instagramnya. Oke, untuk sahabat Boci, kalau kalian pengen untuk meningkatkan self improvement kalian, meningkatkan karakter building kalian, ataupun pengen dapat motivasi-motivasi, kalian boleh follow akun saya, namanya itu @edward.upander di akun Instagram saya, username-nya @edward.upander. Kalian boleh follow, dari situ kalian bisa, ya kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar meningkatkan self improvement, meningkatkan skill kita, dan salah satu saya juga sering bahas tentang keuangan maupun karakter dan juga motivasi begitu. Jadi biar kita sama-sama grow, bertumbuh bersama begitu. Oke, oke, oke. Terima kasih. Thank you, Edward, sudah jauh-jauh, meskipun online ini rekamnya ya. Cuma, tapi dari Palu sempatkan waktunya untuk ngobrol di sini, berbagi tentang literasi keuangan, tentang pengalaman juga, tentang bagaimana bisa harus membangun masa depan yang lebih baik, khususnya untuk generasi muda. Gitu. Oke, terima kasih, Edward, waktunya. Jadi sukses terus juga untuk kedepannya nanti. Kalau ada lagi nanti bisa kontak-kontak lagi dah gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke.